warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, dimanapun Anda berada, jumpa kembali, mungkin jumpa perdana bersama saya Toto Siswanto, yang kali ini saya ditemani oleh beliau seorang tokoh, ya bisa dikatakan tokoh, guru yang ada di MTS 10 Magetan. Kepada beliau mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita masuk topik. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswanto. Saya guru IPA MTS 10 Magetan yang ada di MTS ini sejak tahun 2010. Jadi kira-kira 10 tahun saya berada di sini mengajar materi pelajaran IPA. Demikian. Ya, tentunya adalah usia yang sangat lumayan lama untuk beliau berada di MTS 10 Magetan. Oke, sebelum saya berada di topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini kita dengar-dengar juga mungkin sudah terpublikasi dimanapun bahwa MTS 10 Magetan ini punya beberapa program gitu Pak ya? Iya. Untuk kali ini mungkin kita akan berbincang-bincang di salah satu program yang mungkin bidangnya beliau yang lebih tahu. Nanti akan kita tanya. Programnya adalah kelas program SEN yang ada di MTS 10. Betul Pak ya? Program SEN ya? Ya, untuk program SEN kita mungkin pengen bertanya Pak, pengen tahu apa tahu program SEN itu, mungkin nanti pemirsa semuanya bisa mengetahui itu program. Jadi program SEN ini sebetulnya salah satu program unggulan yang ada di MTS 10 Magetan, khususnya dalam pelajaran matematika, fisika, biologi, dan ditambah dengan bahasa Inggris untuk menampung anak-anak yang memiliki bakat itu ditempatkan satu kelas sehingga nanti ada motivasi untuk belajar lebih tinggi daripada kelas lain, sehingga anak-anak ini nanti akan mendapatkan tambahan-tambahan materi, khususnya materi olimpiade. Jadi kelas ini disiapkan untuk mengikuti lomba-lomba olimpiade. Walaupun kita tidak melupakan kegiatan-kegiatan program yang lain, bukan hanya sekedar matematika, fisika, biologi, dan bahasa Inggris saja. Di sini juga ada program-program keagamaan yang kita tambahkan untuk melengkapi kemampuan karakter di kelas sains, begitu Pak Toto. Ya, panjang sudah disampaikan kelas program sains. Lah ini ngomong-ngomong, dulu itu kok bisa muncul atau terbentuk kelas program ini, kok milih sains? Itu mungkin gimana sejarah awalnya gitu? Oh iya, jadi sebetulnya ini bukan hanya sains saja. Di MTS kan ada 5 program dulu sebetulnya. Jadi kita tidak memungkiri bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang tidak semua pelajaran atau semua kemampuan punya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu hanya punya kemampuan khusus atau kemampuan istimewa yang dimiliki, tetapi tidak semua. Contohnya ada bidang voli, berarti anak ini memang kemampuan di bola volinya di atas rata-rata. Bagus gitu ya artinya. Ditampung ya. Yang sains juga demikian. Anak-anak ini di pelajaran sains itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, kita tampung menjadi satu, kita kelola sehingga anak-anak ini terpacu. Nah, kalau ini tidak dijadikan satu, kumpul dengan anak-anak yang lain, kumpul dengan yang poli, maka tidak akan fokus. Karena kalau ini sudah bisa, anak yang pinter voli belum bisa, maka kita harus juga memikirkan yang voli, sehingga terbentuklah kelas yang sains ini supaya anak-anak ini yang memiliki kemampuan dan kesenangan dalam pelajaran yang sama dijadikan satu, sehingga hasilnya mudah-mudahan lebih optimal. Ini hanya sekedar usaha saja, begitu Pak Toto. Ya, jadi bakat minat dari anak-anak yang bisa dikatakan anak itu berbakat di bidang itu ya, sains itu ya. Jadi mungkin tujuannya bisa dipaparkan pendek saja. Oh iya. Tujuannya yang jelas tujuan terbentuknya kelas sains ini, kita akan membentuk anak yang memiliki kemampuan sains luar biasa ini menjadi anak-anak yang memang siap untuk mengikuti olimpiade, sehingga bisa berhasil dalam kejuaraan dan sukses untuk pendidikannya anak-anak ini karena sudah terarah. Itu Pak Toto. Ya, intinya ya mengarahkan ya biar apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Lah, untuk sampai tahun ini kira-kira ini atau mungkin sudah ada berapa kelas sains untuk sampai tahun ini?
Kelas sains ini sudah sampai kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah ada semuanya. Dan jumlahnya kita batasi, tidak boleh lebih dari 32 siswa. Jadi walaupun yang berminat di sains itu dalam mengikuti tes kelas sains itu ada sekitar 70-80, tapi yang diambil yang terbaik yaitu 32 dari semua peminat, begitu Pak Toto. Oh ya, jadi tetap ada pengelompokan ya, dites dulu ya. Iya, ada penyaringan. Diambil dari 32 terbaik maksimal gitu ya. Kemudian sudah ada 3 kelas. Kemudian mungkin guru yang ada di MTs Rumah Ketahanan juga mencukupi. Kira-kira ini pengajarnya atau pengampu untuk kelas program sains ini dari mana saja atau mungkin guru saja? Untuk kelas program sains ini kita mendatangkan ada dari luar juga ada, dan seperti rencananya Pak Toto itu kelas sains itu nanti kalau tidak pandemi sebetulnya rancangan kegiatan kita itu banyak sebetulnya. Salah satunya kita bekerja sama dengan badan lain atau institusi lain di bidang bimbingan belajar. Kita bersinergis dengan bimbingan belajar. Jadi ada nilai tambahnya, bukan hanya guru saja. Gurunya juga dipacu, tetapi kita juga tidak mengesampingkan adanya bantuan atau campur tangan dari pihak kedua gitu. Ya. Mungkin yang terakhir ini Bapak Iswanto selaku direktur ya, bisa dikatakan direktur ya. Ada direktur atau penanggung jawab kelas program. Kelas program sains ya. Ya. Terakhir mungkin pertanyaannya adalah ya harapannya untuk kelas program sains ini ke depan, sama kira-kira bagi pemirsa yang sekarang mungkin duduk di kelas 6 atau di kelas 6 SDMI ya ini ya. Jadi yang mau ke sini ya, untuk pesannya buat mereka gimana caranya biar. Jadi yang perlu diketahui kalau kata sains itu jangan sampai dipikir hanya matematika, fisika, biologi, susah itu. Tidak. Di sini itu memang untuk matematika, fisika itu jelas. Tapi programnya tidak hanya itu saja. Jadi kita punya program yang namanya ada nginep di pondok untuk seperti kelas tafid itu ada juga. Hanya pada saat ini belum bisa jalan karena kondisi pandemi. Jadi kemarin itu sebelum pandemi kita sudah merancang, kita akan bekerja sama dengan salah satu pondok di Magetan untuk anak-anak ini selama 3 hari bergantian itu bisa mendalami agama atau hafalannya di pondok. Jadi masih banyak lagi, tentunya ada kegiatan outbound yang kemarin sudah sempat kita laksanakan. Ada pekan sains, ada jadi programnya itu ada pekan sains, ada kelas program, ada hafalan Al-Quran juga. Setiap minggu kebetulan Pak Toto juga sering membimbing untuk kelas sains di bidang hafalannya. Jadi programnya banyak. Hanya karena pandemi maka kemarin yang harusnya kita pergi berangkat ke pondok, hari itu sudah kita siapkan sebetulnya. Kebetulan pas hari itu kita dilarang untuk mengadakan pertemuan tatap muka, akhirnya tertunda. Demikian Pak Toto program untuk sains. Jadi jangan dipikir hanya matematika. Matematika iya, fisika, biologi iya, tapi kemampuan karakter yang lain di sains ini tidak dilupakan. Begitu. Mungkin pesan untuk yang mau ke sini gimana? Untuk tidak gimana? Takut atau gimana? Biar di sains ini buktinya yang berminat itu kan semakin tahun semakin banyak. Semakin banyak, sehingga kalau mau ke sini otomatis harus ada belajar, tetap belajar, menjaga belajarnya, karena di saat nanti pengen masuk semua kelas program di sini semua ada tes masuknya. Voli juga ada, tafid juga ada tesnya, kelas sains juga ada, semuanya ada. Kelas futsal juga ada tesnya, semua perlu latihan, sehingga siapa yang nilai terbaik nanti akan bisa masuk dalam kelas program, tentunya kelas sains. Demikian Pak Toto. Demikian sobat-sobat dimanapun Anda berada, beberapa keterangan dari beliau yang berkaitan dengan kelas program sains. Yang jelas bakat minat Anda tersalurkan, juga tidak melulu dibidik di bidang ipteknya, tapi juga imtaknya. Jadi
untuk adik-adik yang pengen atau melanjutkan sini dan memilih kelas program-program yang ada di MTs Magetan, tentunya harus dipersiapkan diri sehingga nanti bisa masuk kelas itu sesuai dengan yang Anda inginkan. Demikian untuk kali ini bersama saya Toto Siswanto di Mat Sanisma Official, yang kali ini kita berbincang-bincang tentang program SEN. Kita jumpa kembali di lain waktu di kelas program-program yang lainnya, kita bincang-bincang dengan pembinanya atau pembimbingnya di kelas program yang ada di MTs Magetan. Demikian, terima kasih atas kehadirannya Pak Siswanto, dan dari saya juga akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.